Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video pembelajaran hari ini, alhamdulillah Ibu dapat menyapa kalian serta akan membahas mengenai materi kita, yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira siapakah di antara anak-anak yang sudah pernah mendengar kisah Nabi Sulaiman atau mengetahui siapakah Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman bin Daud bin Aisyah bin Awid dari keturunan Yahuza bin Yakub adalah putra dari Raja Daud. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul tahun 970 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman alaihissalam sejak kecil telah menunjukkan kecerdasan dan ketajaman pikirannya. Sulaiman diangkat menjadi raja di kerajaan Israel setelah cukup umur menggantikan ayahanda yang wafat, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ia berkuasa tak hanya sebatas manusia, namun juga atas binatang, makhluk halus seperti jin dan lain-lain. Selain itu, Nabi Sulaiman juga mendapatkan karunia dari Allah dapat memahami bahasa semua binatang. Selanjutnya, kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Peristiwa yang pertama yaitu percakapan semut yang didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan bersama bala tentara yang terdiri dari bangsa jin, burung, dan manusia. Di tengah perjalanan, rombongannya melewati lembah yang dihuni oleh banyak sekali semut. Pemimpin semut Jarzan berkata pada semut-semut lain supaya berlindung di sarang masing-masing. Tak disangka perkataan Jarzan didengar oleh Nabi Sulaiman dan ia pun tertawa, lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberinya kemampuan, yaitu mengerti bahasa binatang dan mendengarnya walau dari jarak jauh. Nabi Sulaiman pun mengutus pasukannya untuk mencari jalan lain sehingga semut tetap aman di sarangnya. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa kisah Hudhud dan Nabi Sulaiman. Burung Hudhud dikenal sebagai burung pembawa berita pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman memahami bahasa burung untuk menaklukkan musuhnya dan memperkuat bala tentara Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman beserta burung Hudhud dijelaskan lengkap pada surat An-Naml. Dalam surat tersebut dilihat bagaimana pengorbanan burung Hudhud dan semangatnya menyebarluaskan kebaikan. Diceritakan burung Hudhud membawa kabar dari negeri Saba bahwa ia telah menjumpai wanita dan kaumnya yang menyembah selain Allah, yakni matahari. Nabi Sulaiman tidak percaya begitu saja dan memutuskan untuk memerintahkannya lagi dan memberikan surat dakwahnya. Perjalanan yang jauh menuju negeri Saba, burung Hudhud dilakukan dengan ikhlas sebagai wujud kepatuhan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang ketiga yaitu kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis.
Ratu Balqis merupakan pemimpin dari negeri Saba, sebuah kerajaan besar yang menyembah matahari, dan melalui Nabi Sulaiman, Ratu Balqis akhirnya meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum dalam surat An-Naml ayat 20 sampai 24. Peristiwa yang keempat yaitu kisah Nabi Sulaiman, jin ifrit dan orang saleh. Dikisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar pergi ke pantai untuk menunjukkan sesuatu yang ajaib. Maka Nabi Sulaiman segera pergi ke pantai dan memerintahkan jin untuk menyelam di lautan tersebut. Akan tetapi jin tersebut tidak menemukannya. Maka diperintahkan jin ifrit melakukan tugas tersebut, akan tetapi jin ifrit juga tidak dapat menemukan apa-apa. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Asif, yaitu seorang pemuda yang dianugerahi ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian setelah Asif berdoa kepada Allah, air laut tersibak dan keluarlah kubah besar berwarna putih dengan 4 pintu di 4 penjurunya. Dalam kubah tersebut terdapat pemuda yang soleh dan diberikan oleh Allah karunia, yaitu umur yang panjang berkat doa kedua orang tuanya. Pemuda ini dahulunya merawat dan melayani orang tuanya selama 70 tahun. Pemuda ini hidup 1400 tahun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemuda ini kemudian menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Setelah kita mempelajari peristiwa-peristiwa kisah Nabi Sulaiman, kita juga perlu mengetahui bahwa Nabi Sulaiman diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni beberapa karunia-Nya. 1. Mengetahui bahasa binatang. 2. Nabi yang paling kaya dan berkuasa di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang 3. Mempunyai pasukan yang kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Karunia ataupun mukjizat yang lain yaitu dapat mengendarai angin sesuai dengan perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Selanjutnya yaitu nilai-nilai keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nilai keteladanan yang pertama yaitu 1. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam melihat nikmat dan karunia Allah yang begitu besar, tetapi merasa bahwa ibadahnya masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang amat agung dan besar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tidak menjadikannya manusia yang sombong dan sewenang-wenang. Akan tetapi Nabi Sulaiman masih memiliki ataupun merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Yang kedua yaitu sangat memperhatikan rakyat kecil. Nabi Sulaiman sangat memiliki kasih sayang dan perhatian kepada rakyatnya. Bahkan dengan seekor semut pun kasih sayang beliau begitu besar. Hal ini tercantum dalam surat An-Naml ayat 18-26. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dan bersyukur karena diberikan nikmat oleh Allah bisa mendengar dan mengerti bahasa binatang. Yang ketiga, Nabi Sulaiman merupakan sosok yang senang bekerja sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam paling pandai bersyukur, seperti diungkapkan dalam Al-Quran bahwa
ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada Allah untuk menunjukkan apa yang bisa membuat dia pandai bersyukur, lalu Allah memerintahkan 2 orang yang bekerja keras. Yang satu bekerja untuk menggenjal perut karena kelaparan, sedangkan yang satu tidak termasuk orang yang dikatakan pengangguran. Nabi Sulaiman diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas. Yang keempat yaitu kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman. Kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman atau beribadah kepada Allah terungkap dalam surat As-Saba ayat 14. Beliau khusyuk dalam beribadah sampai dia meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat. Beberapa tafsir menjelaskan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam berdiri, ruhnya diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar kepada tongkatnya. Tidak ada pasukan yang mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, bahkan dalam 1 tahun. Akan tetapi ketika tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan rayap, saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Dan para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Subhanallah, dari peristiwa ataupun kisah Nabi Sulaiman, semoga kita semua dapat mengambil hikmah serta dapat meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya kepada kalian, seandainya kalian diberikan karunia oleh Allah berupa kekuasaan seperti Sulaiman, apa kira-kira yang akan kalian lakukan di masa sekarang? Silakan kalian berdiskusi. Dan mudah-mudahan kalian akan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sekian video dari Ibu. Akhir kata, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.